Di masa nan lampau, 10 abad nan lalu, di tanah ini pernah berjaya sebuah peradaban agung. Seisi negeri hidup dalam kedamaian, kejayaannya tersohor ke seluruh penjuru dunia. Di saat ini, kejayaan itu kembali. Kejayaan Dharmasraya tidak lagi hanya cerita masa lalu. Daerahnya maju dan masyarakatnya hidup dalam kemakmuran. Kini, sirihlah baliak ka gagangnyo, pinanglah baliak ka tampuaknyo, kok bule lah bisa digolekan, kok picak lah bisa dilayangkan. Inilah Dharmasraya maju yang mandiri dan berbudaya. Sebagai kabupaten muda, Dharmasraya juga dipimpin oleh bupati muda pada 2 periode terakhir. Pilkada serentak 2015 melahirkan Sultan Rizka Tuanku Kerajaan sebagai bupati termuda se-Indonesia. Ia dilantik di umur 26 tahun. Atas kerja kerasnya membangun Dharmasraya pada periode pertama di Pilkada 2020, Sultan Rizka kembali memecahkan rekor sebagai bupati 2 periode pertama di Dharmasraya. Kini ia berpasangan dengan Wakil Bupati Dasril Panin Datuk Labuan dan pada tahun 2021 dipilih secara aklamasi oleh Bupati se-Indonesia sebagai Ketua APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dengan memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan ini mengukuhkan Saudara Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, Bupati Dharmasraya sebagai Ketua Umum APKASI, masa bakti 2021-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan. Di awal kepemimpinannya, Sultan Rizka fokus memperbaiki tata kelola pemerintahan, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta membangun akses jalan dan telekomunikasi hingga pelosok Dharmasraya. Hasilnya, Dharmasraya meraih peringkat 1 LPPD di Sumatera Barat yang sebelumnya berada di peringkat 17 dan masuk 10 besar di Indonesia yang sebelumnya berada di posisi 231. Nilai sakit yang sebelumnya C naik menjadi B, sehingga bisa efisiensi anggaran hingga 60 miliar rupiah per tahun. Dalam pengelolaan keuangan, Dharmasraya menerima penghargaan Opini WTP dari BPK pertama kali 2016 dan berlanjut tiap tahunnya hingga saat ini yang sudah 6 kali berturut-turut. Sultan Rizka meyakini bahwa untuk membangun Dharmasraya harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pemerintah pusat percaya untuk memberikan dana yang besar melalui program-program pembangunan, terutama pembangunan fisik. Tahun 2010 hingga 2015, dana pusat yang masuk ke Dharmasraya untuk pembangunan fisik hanya 360 miliar rupiah. Sementara di masa kepemimpinan Sultan Rizka, dana pusat untuk pembangunan fisik yang masuk ke Dharmasraya
mencapai 3 triliun rupiah lebih. Ini merupakan suatu sinergisitas yang dibangun oleh Sultan Rizka dengan gubernur dan para menteri dan kepala lembaga negara yang ada di pusat. Sinergisitas dibangun didasarkan pada keselarasan dan kesinambungan program pusat dan daerah dengan meyakini adanya ruang dan peluang untuk membangun. Dengan dana yang besar tersebut, Darmasraya membangun ketertinggalan infrastruktur. Jalan yang dulu berlubang berubah menjadi aspal dan beton. Jembatan yang dulu rapuh, sekarang berdiri kokoh di sebelahnya. Akses telekomunikasi yang dulu harus memanjat bukit, sekarang handphone seluler berbunyi di dalam rumah. Daerah yang dulu gelap gulita, sekarang 100% Darmasraya dialiri listrik. Yang paling penting adalah layanan kesehatan. Sekarang ada rumah sakit modern. Tidak hanya satu, rumah sakit umum daerah sudah ada 2. RSUD baru dibangun di Sungai Rumbai untuk masyarakat di selatan Darmasraya. Agar pelayanan kesehatan maksimal, puskesmas baru pun ditambah. Rawat inap dibangun, bahkan lengkap dengan fasilitas pendukung lainnya. Jika dulu cuci darah harus keluar daerah, sejak 2016 sudah bisa di RSUD Sungai Dareh. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, pemerintah Kabupaten Darmasraya percaya diri untuk menarik investasi skala besar ke Darmasraya. Buktinya, izin usaha yang masuk sejak 2016 naik 100% dari periode sebelumnya. Kemajuan Darmasraya bisa dilihat langsung di lapangan. Selain itu, juga bisa dilihat dari status Darmasraya yang ditetapkan naik dari daerah berkembang menjadi daerah maju berdasarkan Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2021 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bidang ekonomi, dari data Badan Pusat Statistik, Darmasraya tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi kelas menengah tertinggi di Indonesia. Selain itu di bidang sosial, nilai indeks pembangunan manusia tertinggi kedua tingkat kabupaten di Sumatera Barat. Untuk menghadapi kemajuan tanpa batas, Sultan Rizka berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memutus angka putus sekolah. Mulai dari pemberian dana insentif khusus bagi taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga sekolah lanjut menengah pertama. Selain membangun fasilitas sekolah, pemerintah Kabupaten Darmasraya juga memberikan beasiswa reguler bulanan untuk pelajar dan mahasiswa. Tak kalah menarik adalah program Satu Keluarga Satu Sarjana. Program ini dalam bentuk beasiswa sampai tamat bagi mahasiswa yang merupakan satu-satunya calon sarjana di keluarga tersebut. Kedepan, pemerintah Kabupaten Darmasraya di bawah kepemimpinan Bupati Sultan Rizka Tuanku Kerajaan dan wakilnya Dasril Panindatu Labuan telah menyiapkan 4 pondasi masa depan. 4 pondasi itu yakni sektor agama, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Pondasi sektor agama dengan membangun Islamic Center. Di kawasan Islamic Center ini akan dihadirkan program belajar, penelitian, dan dakwah. Selama ini, bahkan Sultan Rizka telah membuat program dana insentif bulanan bagi tokoh agama sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka. Pondasi sektor budaya terlihat melalui program revitalisasi seluruh rumah gadang yang ada di Darmasraya. Program ini sudah berjalan 3 tahun dan jumlah rumah gadang yang telah direnovasi sebanyak 140 unit. Tujuannya agar kegiatan adat dan budaya bisa kembali digelar sebagaimana mestinya. Tidak hanya renovasi rumah gadang yang sudah ada, pemerintah Kabupaten Darmasraya juga akan membangun rumah gadang terbesar di dunia. Posisinya tepat di sebelah bangunan Islamic Center. Sama seperti tokoh agama, tokoh adat juga mendapatkan dana insentif bulanan sebagai penghargaan atas peran mereka dalam membangun kehidupan sosial yang sesuai nilai-nilai adat budaya kita.
Fondasi sektor ekonomi adalah bangunan infrastruktur yang memadai. Kebutuhan khusus seperti akses jalan, jembatan, energi, dan akses telekomunikasi sudah dipenuhi pemerintah kabupaten 5 tahun terakhir. Sekarang, pemerintah kabupaten sedang menyiapkan pembangunan feeder tol dari Darmasraya menuju tol Trans Sumatera di Rengat. Dengan feeder tol ini, Darmasraya dan daerah sekitarnya di persimpangan 3 provinsi akan menjadi kekuatan baru ekonomi di Sumatera bagian tengah. Terakhir, fondasi pendidikan adalah dengan banyaknya universitas yang digait untuk mendirikan kampus baru di Darmasraya. Universitas Andalas akan ditambah 3 fakultas baru. Selain itu, Universitas Muhammadiyah juga sudah menyatakan akan membangun kampus baru segera di Darmasraya. Empat fondasi ini penting dibangun sekarang sebagai arah pembangunan berkelanjutan ke depan dalam mewujudkan Darmasraya maju yang mandiri dan berbudaya. Dari Darmasraya untuk Indonesia.